Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kelas 1 Politeknik Negeri Semarang jurusan Sipil yang melakukan kegiatan kuliah praktek daring. Selamat bertemu. Adik-adik semuanya, kalau Anda mengikuti praktek daring ini, yang perlu Anda lakukan yang pertama kali adalah Anda harus punya buku pegangan dulu atau modul. Jadi mudah-mudahan Anda semuanya memperhatikan itu dan membawa itu semuanya. Dipelajari dahulu, dibaca dahulu sebelum kita menjelaskan. Jadi sebelum ada kejelasan dari kita, Anda sudah tahu apa yang Anda mau hadapi itu. Jadi baca dulu modul Anda dengan teliti dan cermat. Kemudian berikutnya untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam praktek ini, untuk menyingkat waktu karena waktunya pendek. Nomor 1, jelas tadi pelajari modul dulu. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat yang mau digunakan. Alatnya seperlunya saja, tidak semuanya. Alat yang perlu digunakan di sini adalah alat pukul, alat cabut paku, kemudian alat penimbangan, kemudian alat untuk pemberian tanda. Yang lainnya kalau diperlukan nanti ditambahkan. Untuk alat potong nanti bisa pakai mesin-mesin portabel. Nanti dilihat pada kegiatan visualisasi prakteknya. Kemudian yang berikutnya, setelah alat Anda persiapkan, yang tidak kalah penting adalah persiapan alat untuk K3. Jadi alat pelindungan diri Anda. Jadi syaratnya untuk kerja praktek harus aman dulu, safety-nya dilaksanakan. Apalagi dalam kondisi COVID ini Anda harus menggunakan masker dan alat pelindung diri supaya Anda terhindar dari penyakit. Yang berikutnya adalah persiapan bahan. Bahan yang digunakan untuk plat cetakan lantai ini, jadi cetakan plat lantai atau plat cetakan, itu nomor 1 adalah tiang-tiang gelagar, tiang perancah. Perancah itu pendukung dari cetakan. Kemudian dimensi daripada tiang cetakan, karena ketinggiannya ini minus 14 cm dari 3 meter. Jadi nanti ukuran dimensi tiang adalah 57 kali 285. Dilihat di modul ya ukurannya. Setelah bahan perancah gelagar sudah, tiang sudah, siapkan perancah gelagar plat. Terdiri dari papan terentang tebal 2 cm, lebarnya 10 cm atau boleh 20 kalau ada papannya, sesuai dengan bentang yang dibutuhkan. Artinya misalkan bentangnya 3 kali 3, ya papannya kita butuh 210 atau 220, panjang 3 meter. Kalau bentangnya lebih panjang ya nanti disambung, jadi tidak harus panjang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah benang dan paku. Nah, pakunya yang digunakan di sini paku 2 in untuk pemakuan pada gelagar yang dibebani, tapi untuk pemakuan cetakan yang tidak dibebani secara vertikal, jadi kita gunakan paku yang kecil saja, itu untuk menahan geser. Pakunya ada 2 ukuran, 1,5 in dan 2 in. 1,5 in untuk cetakan yang tidak dibebani, kemudian untuk gelagar-gelagar karena dibebani menggunakan paku 2 in, 1 titik minimal 2 paku. Itu yang perlu diperhatikan karena menahan beban nanti. Setelah itu kita siapkan dulu penimbangan atau leveling ketinggian posisi plat cetakan lantai. Nah, ini mulai dari salah satu ujung sini, kita timbang ke tiang yang sudah disiapkan di sisi tepi yang berseberangan. Jadi ada 2 sisi yang berseberangan, sisi tepi, pasang dulu tiang-tiang perancah. Nah itu, lihat penjelasan gambar merah itu. Jadi ditimbang di situ, pada titik akhir benang merah tadi itu adalah
dipasang tiang penimbang. Jadi tiang ada 2 nanti di pojok-pojok. Itu untuk leveling ketinggian balok. Untuk konstruksinya nanti bisa lihat di visualisasi. Setelah kita pasang itu, kita tarik benang dari tiang ke arah cetakan sisi balok bagian dalam, ya sesuai dengan benang merah itu ya, gambar merah itu. Jadi asalnya tadi kita timbang ke situ, nah kita tarik dari gitu, tapi nariknya tidak diagonal, tapi nariknya ke arah yang sejajar dengan itu. Nah gitu, pada 2 sisi. Jadi 2 sisi berarti sebelah kiri itu ditarik, sebelah kanan juga ditarik. Jadi ada 2 tiang tadi. Nah itu sudah ada baloknya mas, yang ini aja, yang sini ditarik ke bawah. Nah itu tarik, nah gitu, tarik ke tiang tadi. Nah gitu. Jadi sudah ada 2 leveling benangnya. Itu untuk penarikan ketinggian daripada landasan plat atau gelagar plat. Kemudian bagian tiang-tiang yang ujung-ujung tepi tadi, pasang papan pengaku, di sini, ditarik ke tiang pengaku yang lain. Nah, papan 210 yang sudah diketam bagian atasnya, masangnya di bawah benang. Nah, masangnya di bawah benang. Jadi itu untuk penarikan benang yang bagian tengah. Jadi kalau yang bagian tepi sudah ada di tiang, yang bagian tengah menggunakan gelagar acuan yang pembantu, jadi temporer itu. Tapi yang sudah lurus, jadi yang bagian tengah nanti nariknya lewat itu, tidak nimbang satu-satu lagi. Berikutnya, setelah ada itu kita pasang tiang bagian tepi-tepi dulu. Tiang bagian tepi-tepi dulu. Contoh ini, ya, yang sini kita pasang yang ujung nempel di papan tarikan tadi yang paling tepi tadi. Jadi bagian ujung kiri dan sebelah kanan, paling pojok-pojok. Bunderi yang situ dan sana sebelah sini, pojok sini, pojok kanan. Nah, terus pojok kanan. Nah, itu. Nah, kemudian setelah 2 tiang tadi kita pasang, tarik skor dari tiang cetakan perancah kolom ke gelagar itu, dari sini tarik ke sini dulu. Nah, pakai papan 210, panjangnya kurang lebih 3,5 meter, jumlahnya 2. Bagian bawah dipasang 30 cm dari lantai, yang bagian atas dipasang 2 meter dari lantai pada 2 sisi yang sudah kita tunjuk tadi. Nah, itu untuk pengaku. Kemudian pengaku yang lain juga kita pasangkan pada bagian bawah yang paling tepi tadi, supaya tidak goyang gelagarnya. Jadi kita pasang papan sama 210, panjangnya 3,5, sepanjang antar tiang dengan tiang. Nah, itu sudah sebanyak 2 buah juga. Jadi bagian tepi sudah ada layout daripada denah, gelagar peletakan cetakan plat. Jadi tiangnya sudah ada. Kalau sudah, kita ukur dari gelagar ke gelagar sejarak 61 cm. 61 cm itu ke bagian tengah. Jadi kenapa 61 cm? Karena kita menggunakan multiplex, ukurannya 224 dan 122. Kalau dibagi kan supaya nanti nyambungnya tepat pada bagian tengah-tengah pembagian multiplex. Jadi 122 dibagi 2, 61. 24 dibagi 4, 61. Jadi nanti kotak-kotak itu ukurannya 61 kali 61. Kenapa harus seperti itu? Supaya nanti menghemat papan gelagar dan penyambungannya bisa rapi. Setelah gelagar-gelagar
dan tiang bagian tengah kita pasang. Yang perlu kita perhatikan adalah pemasangan gelagar bagian paling atas. Gelagar paling atas itu gambarnya berikut. Nah, gelagar paling atas adalah yang ini. Ini, ya ini. 1, 2, 3 ini ya. Nah, itu yang penting adalah ketinggian daripada papan gelagar itu harus sama dengan tinggi cetakan balok bagian dalam. Cetakan balok bagian dalam yang mana adalah yang ini. Nah, bundar besar. Nah, yang dalam itu semuanya. Nah itu bunderannya yang dalam aja. Nah itu. Kemudian setelah leveling dipasang, gelagar bagian atas kita pasang dengan cara ngikuti ketinggian benang tarikan tadi atau di waterpass. Ya, cara masangnya adalah bagian ujung tiang kembali ke denah lagi. Nah, dari ujung, masangnya dari pinggir-pinggir dulu. Jadi dari pinggir tadi sudah pasang gelagar dari tiang yang ini tadi ke sini, berurutan ke bagian tengah, bagian dalam. Nah, itu gelagarnya langsung ujung-ujung dipaku sih, memanjang itu gelagarnya terus sampai pol. Nah, itu butuh. Kalau nggak ada butuh, boleh pakai papan sambungan. Yang penting kalau memasang papan gelagar yang sambungan, pada penyambungan harus tepat pada tiang gelagar. Nah, kalau tidak tepat, nanti harus menambahi pengaku papan klam. Jadi menghemat bahan yang harus pada tiang gelagar. Boleh dipasang sejajar ataupun zigzag pada dua sisi penampang tiang gelagar. Jadi tidak harus utuh. Yang perlu diketahui di sini untuk kekuatannya, tumpuan daripada papan gelagar minimal 2 tiang. Jadi konstruksinya jepit. Jadi kalau 1 tiang konstruksinya masih sendi. Jadi kalau 2 tiang konstruksinya jepit. Itu yang perlu diperhatikan karena itu memenuhi syarat di form box, harus kuat, kokoh, kaku, tidak mengalami deformasi. Berikutnya, setelah papan-papan gelagar dipasang semuanya, minimal perhatikan paku yang digunakan untuk papan gelagar 2 inci karena menerima pembebanan geser. Minimal 1 titik pertemuan adalah 2 paku 2 inci. 2 inci itu adalah 5 cm. 2,54 cm kali 2 inci. 1 inci adalah 254 mili ya. Nah, jadi setiap pertemuan ada 2 paku minimal. Jadi boleh lebih, tapi tidak boleh terlalu banyak. Untuk penempatan pemakuan, perhatikan gambar nanti ada sket. Jadi gambar sketnya adalah gini. Tak gambar gesek. Nah, lihat gambar skematik. Nah, masangnya menyilang. Nah, boleh minimal 2 paku, tapi harus menyilang. Kenapa kita pasang menyilang? Untuk menghindari kalau ada pergerakan papan tidak mudah pecah pada satu arah. Jadi ketebalannya beda, jarak antara paku dengan tepi paku itu beda. Tapi kalau sejajar nanti jarak tepi paku sama, itu yang pinggir-pinggir pecah.
Setelah papan gelagar terpasang semuanya, Anda bisa mempersiapkan multiplek untuk penutup cetakan plat. Multiplek yang digunakan adalah multiplek ukuran 122 kali 244 cm dengan ketebalan 18 mili. 18 mili itu yang paling bagus. 244. Nah, 244. Tebalnya 18 mili. Bawahnya aja 18 mili. Ya. Oke, saya kira untuk setelah itu dipasang, ditumpangkan pada sisi dalam balok. Nah, ini gambarnya, coba dipindah. Nah, mulai dari sini, dari tepi balok yang bagian dalam ke arah tepi. Ya. Jadi kalau dalam gambar ini dari sisi kiri langsung ke kanan dipasangkan, mengikuti posisi tiang. Jadi sampai menutup semua denah plat yang dibutuhkan. Jadi numpangnya harus numpang di bagian dalam cetakan balok dan balok kiri dan balok kanan. Jadi menutup semuanya. Arah daripada serat yang kita pasang harus memotong atau tegak lurus terhadap barisan gelagar-gelagar papan yang tadi kita pasang. Jadi kalau kita ada sketnya, nah gini aja. Jadi nanti ini gelagar, nah pasang gini aja. Ini gelagar, ini multiplek. Di multipleknya lihat arah seratnya harus melintang daripada gelagar, dikasih seratnya. Nah, dua seratnya dikasih gambar 2. Nah, lihat arah seratnya seperti itu. Kenapa? Itu untuk menahan, untuk meningkatkan kuat lentur daripada papan yang kita pasang. Pemakuan terhadap gelagar, acuan gelagar, cetakan multiplek tadi dipakukan ke papan gelagar menggunakan paku 1,5 in. Kenapa 1,5 in? Supaya lebih hemat, karena dia tidak menahan beban geser terlalu besar. Jadi dia menahan beban vertikal langsung dari beton ke bidang yang ada. Jadi tidak mengalami pergeseran. Saya kira itu, jika ada pertanyaan nanti bisa diajukan. Selamat pagi adik semua, mahasiswa kelas 1 ya, ini untuk kelompok 1. Kalau tadi kita bicara masalah gambar kerja, sekarang kita akan jelaskan untuk visualisasi hasil praktek yang dilakukan kakak-kakak kelasmu. Untuk Anda bisa melihat di situ persiapan baloknya dibuat dulu. Ya. Nomor 1 itu persiapan balok. Setelah persiapan balok selesai, dilanjutkan dengan pemasangan gelagar-gelagar cetakan plat. Jadi diambil dari sisi bagian dalam. Karena untuk yang depan yang tinggi itu untuk tangga, untuk pencetakan tangga. Untuk yang balok yang bagian dalam itu nanti untuk pemasangan plat. Ya, gambar kedua. Nah, ini boleh ditunjuk. Nah, ini kita nanti pedomannya tadi kan kita jelaskan penarikan benang yang bagian tepi, kita pedomannya adalah sisi daripada cetakan balok yang bagian dalam ini. Nah, ini ketinggiannya adalah minus
14 cm dari ketinggian kolom. Jadi sekitar, kalau kolomnya ini 3 meter dikurangi 14 cm. Kenapa 14? 12 itu tebal plat, yang 2 cm adalah tebal multiplex, jadi totalnya 14 cm. Jadi nanti kita buat tiangnya, kita rencanakan 3 meter dikurangi 14 cm. Oke, lanjut. Kita lihat pemasangan gelagar-gelagar tepi. Nah, itu langkah yang berikut adalah memasang tiang-tiang perancah gelagar tepi. Nah, itu kenapa kita buat tepi dulu? Kalau kita mulai dari tepi, untuk narik yang bagian tengah kita tinggal memasang skor-skor silang aja, langsung antar tiang-tiang itu kita hubungkan dengan skor-skor sesuai jalurnya. Jadi 2 arah itu jalurnya. Jadi itu sudah kita tarik seperti itu, tinggal narik skor-skor. Skornya yang mana? Skornya yang di bagian bawah di sini ada 1, dan bagian atas posisinya sama dengan ini. Anda pasang skor, lihat gambar itu, skornya 2 arah ya. Ukurannya papan 210, panjangnya 3,5. Nah, dipaku dengan paku 2 in setiap pertemuan, minimal 2 buah. Oke, setelah skor-skor semua dipasang, artinya tiang perancah sudah kuat, kaku. Nah, kalau tiang perancah sudah kaku, tinggal memasang gelagar bagian atas. Gelagar bagian atas itu harus terletak di atas skor-skor itu. Ketinggian gelagar bagian atas mengikuti ketinggian sisi cetakan balok bagian dalam yang pertama tadi saya tunjukkan. Bisa dilihat di gambarnya nanti. Ya, gelagar bagian atas nanti ada gambarnya. Nah, itu menariknya harus sejajar, itu dipasang di semua jalur. Jadi setiap lajur ada papan gelagar 220 yang paling bagus, sepanjang luasan yang dibutuhkan. Yang benar pemasangannya adalah 2 arah, tapi ini untuk praktek di sini dipasang pada 1 arah supaya untuk menjelaskan perletakan multiplexnya, seratnya bagaimana. Jadi yang benar 2 arah. Jadi kita dalam praktek nanti dipasang hanya 1 jalur gelagarnya. Terus kemudian setelah gelagar terpasang, kita lihat visualisasi secara lengkap antara gelagar dan platnya. Jadi bisa diperjelas. Nah, itu gelagar dan plat sudah ada gambarnya. Itu dua-duanya ada untuk jurusan sipil dan gedung. Nah, di situ jelas itu. Nah, itu gelagarnya seperti itu. Terus arah daripada serat multiplex Anda bisa melihat melintang daripada gelagar. Sudah, prosesnya saya kira selesai. Untuk pengakuan tiang-tiang gelagar, Anda bisa tambahkan papan 220 secara diagonal, nah, dari ujung tepi ke ujung tepi yang lain. Nah, setiap jalur diberi papan pengaku diagonal supaya tidak goyang cetakan platnya. Akhirnya itu untuk visualisasinya saya jelaskan seperti itu. Jika ada kekurang jelasan dari penjelasan saya, bisa bertanya lebih jauh nanti.